Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. Jika berbicara tentang pasukan Cakrabirawa dan G30S PKI, tentu tak lepas juga dari sosok Letkol Untung. Salah satu bagian Cakrabirawa, yakni Batalion Kawal Kehormatan atau KK, memiliki 4 bagian termasuk Batalion 1 Kawal Kehormatan. Batalion 1 KK terdiri dari anggota Angkatan Darat, pimpinannya adalah Letnan Kolonel Untung. Dikutip dari laman Kemendikbud, Letkol Untung Syamsuri alias Kusman menjadi salah satu komandan dalam gerakan 30 September atau G30S. Lantas, seperti apa sejarah hingga profil pasukan Cakrabirawa? Sebelum proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan, sudah dibentuk sebuah polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsu Tai yang bertugas untuk mengawal presiden. Seperti dilansir dari buku Maulwi Sailan, Penjaga Terakhir Soekarno, karangan Asfi Arwan Adam dan kawan-kawan, penerbit Kompas Gramedia 2014. Di wilayah Jakarta, polisi istimewa tersebut dijuluki Polisi Macan di bawah pimpinan Gatot Suwiryo. Polisi Macan inilah yang menjadi cikal bakal pasukan Cakrabirawa. Pada tahun 1945, Gatot memindahkan anggota polisi Macan ke pasukan pengawal pribadi presiden atau Tokomu Kosakutai di bawah pimpinan Manggil Martowijoyo. Pasukan ini bermarkas di kantor pusat Kementerian Negara sekaligus asrama di gedung Kementerian Dalam Negeri, kini Jalan Veteran, di bawah pimpinan Raden Said Sukanto. Tugas-tugas pasukan pengawal pribadi presiden itu antara lain mengamankan perayaan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, membantu pengamanan rapat raksasa di lapangan Ikada pada bulan September 1945, mengawal rombongan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan secara rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 3 Januari 1946. Semenjak keberhasilannya mengungsikan rombongan presiden dan wapres ke Yogyakarta itu, Said Sukanto pada tahun 1947 membentuk kesatuan khusus bernama Pasukan Pengawal Presiden atau P3 dan dikomandani oleh Manggil. Tugas utama P3 adalah menjaga keselamatan presiden dan wakil presiden beserta seluruh anggota keluarganya. Hingga tahun 1962, meskipun Presiden Soekarno telah mendapat pengawalan dari P3, upaya pembunuhan terhadap Presiden masih tetap terjadi. Mengingat banyaknya ancaman yang mengincar jiwa Presiden Soekarno itu, Ajudan Presiden, Letkol CPM Sabur, menghadap ke Istana Merdeka untuk menyampaikan laporan bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden atau PPIP yang lebih sempurna. Tokoh yang ingin membentuk pasukan pengawal Istana Presiden itu adalah Jenderal Ahana Sution, tapi Presiden Soekarno ternyata menolaknya. Pasalnya, Manggil saat itu sudah membentuk Detasemen Kawal Pribadi atau DKP dan dirasa oleh Presiden Soekarno sudah cukup untuk mengawalnya. Namun Letkol Sabur tetap mendesak Presiden Soekarno untuk membentuk PPIP dan akhirnya disetujui. Presiden Soekarno bahkan menunjuk Letkol Sabur sebagai komandan PPIP dan dipercaya merekrut anggota PPIP yang berasal dari semua angkatan, yakni AU, AD, AL, dan kepolisian. Pada 6 Juni 1962, PPIP berganti nama menjadi Cakrabirawa dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Sabur ditunjuk sebagai komandannya dan sudah mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigjen, dan wakil komandannya adalah Kolonel Maulwi Sailan. Cakrabirawa dalam dunia pewayangan merupakan senjata pamungkas milik Prabu Kresna yang jika dilepaskan bisa menyebabkan malapetaka yang dahsyat bagi musuhnya, seperti yang dikutip dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, pasukan Cakrabirawa berkekuatan 3.000 personel yang berasal dari keempat angkatan bersenjata. Setiap anggota Cakrabirawa berasal dari pasukan yang andal. Umumnya mereka berlatar belakang pejuang gerilya yang sudah berpengalaman. Mereka direkrut dari bekas pasukan Raider Angkatan Darat, Korps Komando atau KKO Angkatan Laut, pasukan Gerak Cepat atau PGT Angkatan Udara, dan Brigade Mobil diberi nama Batalion KK atau Kawal Kehormatan.
Pasukan Cakrabirawa dibagi menjadi 4 batalion. Batalion 1 dan 2 bertugas di Jakarta, dan Batalion 3 dan 4 menjaga Istana Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring di Bali. Karena penugasan tersebut, markas Batalion 1 KK berada di Jalan Tanah Abang, kini jadi markas Pas Pampres, dan Batalion 2 menempati Asrama Queenie yang sekarang ditempati Marinir Angkatan Laut. Batalion 1 KK berasal dari satu batalion Angkatan Darat dipimpin oleh Mayor Eli Ebram. Ia hanya menjabat 1 tahun lebih, kemudian naik pangkat menjadi Letkol. Eli Ebram kemudian diganti oleh Letkol Untung, pindahan dari Kodam 7 di Ponorogo, Jawa Tengah. Batalion 2 KK ex pasukan KKO Angkatan Laut dipimpin oleh Mayor KKO Samino yang naik pangkat menjadi Letkol KKO. Batalion 3 KK dari PGT Angkatan Udara dipimpin oleh Mayor PGT. Batalion 4 KK dari Brimob Angkatan Kepolisian dipimpin oleh Komisaris Polisi M. Satoto yang naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau Letkol Polisi RI. Pada 1965 muncul isu berdirinya kelompok bernama Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno pada 5 Oktober. Isu itu disampaikan oleh PKI. Dikutip dari Kompas.com 29 September 2023, Soekarno meminta Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kasat Ahmad Yani mengklarifikasi informasi tersebut. Belakangan, keberadaan Dewan Jenderal dibantah Yani. Meski begitu, Batalion 1 Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung justru menjalankan operasi Takari. Karena dianggap terlalu militer, namanya diubah menjadi Gerakan 30 September. Untung dipilih memimpin pasukan karena namanya hanya dikenal kalangan terbatas. Posisinya sebagai Komandan Cakrabirawa juga dianggap sesuai misi gerakan itu. Dia juga dipilih karena gelarnya Letkol ditetapkan sebagai pangkat tertinggi dalam G30S. Gerakan itu disebut-sebut mendapat perintah Den Aidit dengan dukungan Kepala Biro Khusus PKI atau Badan Intelijen PKI, Syam Kamaruzaman. Syam bertugas membuat daftar nama-nama jenderal yang menjadi target G30S. Untuk dibantu Komandan Garnisun Kodam Jaya, Kolonel Abdul Latif, dan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara Halim, Mayor Suyono untuk menjalankan G30S. 3 jenderal dibunuh di rumah mereka, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara 4 lainnya ditangkap dalam keadaan hidup. Mereka dimasukkan ke sumur lubang buaya dan ditembak. Setelah kejadian tersebut, Untung melarikan diri ke Jawa Tengah, yang ditangkap pada 11 Oktober 1965. Untung lalu diberhentikan dengan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya pada 4 Desember 1965. Pada awal 1966, Untung mengikuti pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa dan divonis hukuman mati. Eksekusinya dilakukan di Cimahi, Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.